Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Michael Agustin dengan NIM 12120101162 kepada Ibu Neng Gustini MPD MAG selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling dan teman-teman yang saya cintai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang peranan kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adapun topik pembahasannya, yang pertama pengertian kepala sekolah, yang kedua tanggung jawab kepala sekolah, yang ketiga peran kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling, yang keempat tugas kepala sekolah, yang kelima fungsi kepala sekolah. Materi yang pertama yaitu pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peran sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Berkembangnya semangat kerja, kerjasama yang harmonis, minat terhadap pendidikan, suasana kerja yang menyenangkan, dan perkembangan mutu profesional di antara para guru banyak ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peran kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah seorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah. Kedudukan kepala sekolah itu cukup sulit pada satu pihak. Ia adalah seorang atasan, akan tetapi di pihak lain ia adalah wakil guru-guru atau stafnya. Sebagai seorang atasan, ia mempunyai tanggung jawab sebagai tangan kanan atasan untuk membina sekolah, guru-guru, serta anggota staf yang lain. Adapun sebagai wakil guru-guru, ia harus menerjemahkan aspirasi-aspirasi dan keinginan-keinginan mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan kepala sekolah adalah kedudukan tengah antara atasan dan staf. Dalam kedudukan demikian, kepala sekolah mengemban sekolah secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah juga mempunyai tanggung jawab utama dalam program bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu kepala sekolah mampu mengarahkan dan menambah pengetahuan bagi guru agar dapat lebih memahami keadaan siswa. Di sini, kepala sekolah memimpin guru-guru untuk mengetahui sifat dan perkembangan siswa sebagai individu. Guru wajib mengetahui keadaan siswa dalam kelas maupun di luar kelas. Diharapkan juga guru dapat mengadakan kontak dengan orang tua siswa. Kedua, kepala sekolah memperkenalkan kepada guru-guru cara menolong siswa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Di sini, kepala sekolah mengarahkan guru-guru agar mengetahui kebutuhan-kebutuhan pokok siswa dalam perkembangan jiwanya dan tujuan pendidikan yang mendasar. Tiga, kepala sekolah memimpin dalam penyelenggaraan program testing yang mengukur kemampuan, kepribadian, hasil belajar, bakat, minat, dan sebagainya. Keempat, kepala sekolah melengkapi dan menyediakan kebutuhan staf, bimbingan, dan konseling dengan melalui penataran, latihan-latihan, dan penambahan penentuan bagian staf, bimbingan, dan konseling maupun guru-guru untuk menunjang pelaksanaan BK di sekolah. Kelima, mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga di luar sekolah. Di sini kepala sekolah menjamin kerjasama yang baik dengan pihak lembaga lain, misalnya dokter, psikiater, dan sebagainya. Hal ini berkenaan untuk pelaksanaan rujukan dan pihak konselor sekolah apabila sekiranya masalah siswa lebih tepat diselesaikan oleh pihak-pihak di luar sekolah. Peran kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, memberikan support administratif, memberikan dorongan dan pimpinan untuk seluruh program bimbingan dan konseling, menentukan staf yang memadai baik dari segi profesinya maupun jumlah menurut keperluannya, ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan peranan anggota-anggota stafnya, mendelegasikan tanggung jawab sebagai konselor dalam hal mengembangkan program bimbingan dan konseling, memperkenalkan peranan para konselor kepada guru-guru, murid-murid, dan orang tua murid, dan masyarakat melalui rapat guru, rapat sekolah, rapat orang tua murid, atau dalam buletin-buletin bimbingan konseling. Berusaha membentuk dan menjalin hubungan kerja yang kooperatif dan saling membantu antara para konselor,
guru, dan pihak lain yang berkepentingan dengan layanan bimbingan dan konseling, menyediakan fasilitas dan material yang cukup untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling, memberikan dorongan untuk mengembangkan lingkungan yang dapat meningkatkan hubungan antar manusia untuk menggalang proses bimbingan dan konseling yang efektif. Fungsi kepala sekolah. Adapun fungsi kepala sekolah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik. Sebagai pendidik, kepala sekolah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan perencanaan menurut kapabilitas dalam menyusun perangkat-perangkat pembelajaran. Kegiatan pengelolaan mengharuskan kemampuan memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Pemimpin. Sebagai pemimpin, kepala sekolah berfungsi menggerakkan semua potensi sekolah, khususnya tenaga guru, tenaga kependidikan bagi pencapaian tujuan sekolah. Dalam upaya menggerakkan potensi tersebut, kepala sekolah dituntut menerapkan prinsip-prinsip dan metode-metode kepemimpinan yang sesuai, dengan mengedepankan keteladanan, pemotivasian, dan pemberdayaan staf. Ketiga, pengelolaan. Sebagai pengelola, kepala sekolah secara operasional melaksanakan pengelolaan kurikulum, peserta didik, ketenangan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah masyarakat, dan tata usahaan sekolah. Keempat, administrator. Dan pengertian yang luas, kepala sekolah merupakan pengambilan kebijakan tertinggi di sekolah. Sebagai pengambilan kebijakan tertinggi, kepala sekolah melakukan analisis lingkungan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara cermat dan menyusun strategi dalam melaksanakan perubahan dan perbaikan sekolahnya. Dalam pengertian yang sempit, kepala sekolah merupakan penanggung jawab kegiatan administrasi ketatausahaan sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penyelia atau supervisor. Berkaitan dengan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pengajaran, kepala sekolah berfungsi melakukan pembinaan profesional kepada guru, tenaga kependidikan. Untuk itu, kepala sekolah melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan atau observasi ke kelas, melakukan pertemuan-pertemuan guna memberikan pengarahan teknis kepada guru dan staf, memberikan solusi bagi permasalahan pembelajaran yang dialami guru. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Siti Michael Agustin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.